Lagi di mobilnya Mbak Mona, nebeng Mbak Mona. Orangnya lagi beli donat di daerah Cipete sini dekat Sawang Ice ya. Katanya ada donat kampung gitu enak, makanya dia mau lagi beli donatnya dulu. Kita di sini dulu tungguin sambil nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Mona gimana sih tipsnya dia jualan sampai luber-luber gitu. Mbak Mona tuh dikenalnya kalau misalnya jualan ya, ini kenceng banget soalnya konektornya baru. Mbak Mona dikenal kalau jualan itu dia jualannya luber-luber, dan biasanya dia itu kalau jualan tuh langsung dalam partai besar gitu, kayak parfum dalam partai besar, shower gel juga sama. Nah nanti kita akan tanya lebih lanjut ilmunya tuh apa sih bisa sampai kayak gitu ya. Jadi tetap saksikan vlog hari ini. Nah, jadi Mbak Mon bulan ini udah laku Be Happy berapa? Kalau Be Happy 5. Terus kemarin tuh yang banyak laku itu deodoran, pasta ya, pasta gigi ya. Be Happy sama Apa ya? pokoknya minyak wangi. Terus minyak wangi yang eklat ya. Itu sama yang paket Jordani. Jadi aku tuh kalau jualan aku tuh coba sebenarnya ngikutin yang kemarin pada di Owering itu kan ya, yang coba share beauty guide gitu kan. Aku aku ikutin sama yang tim, sama member user, sama yang teman-teman gitu ya. Hai gini. Nah itu mereka kayaknya persis seperti dugaan aku, kayaknya mereka tuh nggak punya waktu lama untuk kebuka. Jadi akhirnya aku melihat ternyata aku mungkin nggak bisa pakai yang kayak gini, karena begitu aku satu hari itu aku cuman ya orang kayak sukanya ini, dari yang Be Happy itu juga aku cuman pilih yang Be Happy aja karena sebenarnya aku nggak butuh suka yang satunya. Jadi emang ketika aku ngomporin yang itu lebih mudah gitu. Jadi aku nawarinnya yang langsung yang itu yang Love Up. Terus udah gitu untuk yang perfume memang aku tahu misalnya orang ini senengnya yang soft, hijabers gitu ya, jadi pasti dia nggak mungkin pakai wangi strong. Jadi aku langsung gini, ini ada promo perfume yang lagi cuma harga segini, dari harganya segini, yang mana Mon? Pilihannya cuma ini, lo mau yang mana? Jadi langsung gitu, lo kira-kira sukanya yang mana? Kalau tertarik pilihannya adalah ini. Jadi ternyata kalau untuk aku menawarkan lebih ke satu produk itu lebih efektif. Jadi bisa satu hari itu aku langsung close 200 BP nya gitu loh. Oke, jadi dikerucutkan ya pilihannya ya? Iya, dikerucutkan karena kadang-kadang mereka nggak punya waktu. Atau terus kalau misalnya aku lagi pengen kasih tahu yang korektor ya. Iya. Itu kan baru ya? Oh iya baru korektor. Terus aku tahu nih anak ini memang suka makeup banget. Jadi aku langsung, ini ada produk baru Oriflame, selama ini kan Oriflame belum ada nih yang kayak gini, yang korektor kayak gini. Ini bagus deh. Terus dia bilang, ini bedanya apa nak, kiri kanan? Nah itu aku langsung cari di TikTok. Jadi si orang yang sudah pakai itu yang ngasih tahu kiri, yang light apa, yang medium apa. Jadi aku nih yang light begini, ini medium begini, oke nak aku ambil yang ini. Terus ada ini juga, gue lihat tuh suka main golf, kayaknya lo butuh sunblock dan ini lagi diskon sunblocknya. Jadi aku langsung gitu. Jadi memang mengenal individu itu jauh lebih ya, sehingga mereka merasa kita perhatikan gitu loh. Jadi kita kayak udah tahu kebutuhannya dia itu apa gitu ya. Kayak teman dekat, semua customer adalah teman dekat kita ya. Dan ketika cari pasar baru pun aku cuma nyari yang produk yang menurut aku itu sangat valuable untuk dibeli. Ya salah satunya si Love Up itu. Gitu loh. Jadi cuman apa kabar sih, segini lagi sibuk nggak? Gue boleh ya share produk Oriflame, minyak wanginya enak deh, seger, bisa lo pakai kalau lo lagi naik kereta nih wanginya. Aku tahu misalnya dia dari Bogor ke Jakarta lebih sering pakai kereta. Coba lihat dong Mon, ini itu satu dia bilang, wangi gimana, seger, boleh ada tester nggak? Kebetulan sih gue ada, tapi kita ketemunya kapan? Jadi kalau ditanya sih gue rekomen ini, ya udah. Langsung realistis aja ya, nggak Iya. bisa ketemuan gitu. Iya, karena akan buang waktu ya. Terus ketika dia bilang, tapi kita kantornya jarang nih, dia bilang gitu. JNT 10.000 kak, jadi nggak usah repot, nggak usah kita mesti ketemu, lebih murah dengan gue kirim JNT ke tempat lo gitu.
kadang-kala memang kalau di Japri satu-satu ada sih yang nggak ngejawab, ada juga sih. Cuman ada yang misal udah lama banget terus dihubungin baru apa kabar, gini lagi sibuk apa gini, ini gue nawarin ini jam malam nggak lagi gini, nggak perlu mahal, yang penting wanginya asik, betul pokoknya kayak gitu, keluarin lagi aku di love up gitu. Jadi memang mengotakkan orang itu berdasarkan perkiraan budget kita, menurut aku itu yang paling penting, karena kadang-kala ketika kita tawarkan lebih dari budget yang mereka mau keluarkan, itu yang menjadi penolakan menurut aku gitu loh. Tempatnya pun jauh. Bukan gang Hidayah utama. Kita lagi ada di daerah Pondok Indah. Biasanya kalau yang beli gitu langsung lo ajakin jadi member atau gimana, Mbak? Biasanya iya, tapi ada yang nggak mau. Terus aku bilang, untungnya buat gue loh, nggak apa-apa. Bisa gitu. Jadi ya Terus nggak kalau perlu dipaksa lah ya. iya, terus kalau jualan yang dahsyat itu kayak kemarin 150 piece nomor gel kayak gitu-gitu. Itu karena gue tahu nih orang kayaknya suka ngasih souvenir, karena dia bertonton langganan souvenir sama gue. Jadi kalau gue bilang, Mbak ini lagi murah nih, lagi promo. Oh iya, aku tahu nih waktu itu kamu pernah kasih aku. Iya, mau pesan nggak Mbak buat di rumah? Terus dia bilang, aku pesan aja sekalian Mbak buat souvenir gitu. Itu tiba-tiba 150 piece, 200 piece kayak gitu. Itu orangnya memang dia aja. Gue mengganggu konsentrasi nggak sih kalau Ya. nanya gitu? Ya jago lah ya, dia supir atap dulunya ya sebelum menjadi dosen. Itu dosen Tapi udah berapa jualan tahun, itu Mbak? akhirnya menyenangkan loh Mbak Rahma. Ya, Awalnya dari menyenangkan gimana? menyenangkan itu ketika gimana ya, ketika ibaratnya people trust us gitu ya untuk buy the product gitu. Jadi aku lebih ke sana. Oh, atau ke kanan ya, Mbak? Oh berarti ini dia percaya loh gitu. Berarti terus itu ya? Kalau terus kita ke rumah gua, gua sama Mbak. Serius ya? Heeh. Oh ya kenapa? Orang tuh beli produk kita, mau produk sekecil apapun itu aku sampai hari ini aku happy kalau produk ini gitu. Even tender car gitu ya. Iya. Ya kan yang paling kecil kan tender Iya, car ya. berarti kan ibaratnya kita cerita sama orang itu terus orang percaya sama gitu cerita ya. kita. Iya. Aku tuh lebih ke situ. Jadi sebenarnya basic dari jualan itu kalau orang belum pede untuk jualan ya, Kita bisa balik naik ke atas. sebenarnya lebih gini loh. Barangnya sering nggak sih misalnya nih lagi makan sesuatu yang enak, kayak tadi misalnya waktu aku Ambil beli kanan ya, Kak. beli donat tuh, donatnya enak banget loh Kak. Ayo. Beneran deh, enak banget deh. Terus orang beli. Ya, word of mouth. Terus orang beli. Nah sebenarnya jualan sesimpel itu loh, sesimpel kayak kita cerita, gue habis makan baksonya tuh enak banget loh, pedes banget loh, ini dengan dengan menggebu-gebu karena memang Iya, karena kita tahu ya, iya, udah nyoba juga. iya, jadi sesimpel itu sebenarnya jualan itu. Iya. Yang bikin susah tuh biasanya kita orangnya yang mikir itu susah ya nggak sih? Iya, Kita naik ke atas, Mbak. iya. Kalau udah kita bilang katalog ini nggak ada warna, maka otomatis dia tidak jadi ada warna karena kita yang ngomong. Ya. Katalognya emang udah bagus, tapi kita yang lebih mempercantik gitu Iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya Nambahin esensi. katalog bulan ini kurang oke nih, misalnya gitu. Itu karena kitanya sebenarnya tetap aja ada produk-produk yang bisa kita jual as long as ini apa nih ya, pasti ada kok yang bisa dijual. Seru deh pokoknya. Kalau lu kan basicnya apa, Mbak? Dosen ya, Mbak? Keren. Bisa kenal Oriflame gimana awalnya? Mbak Dwi ngajakin gue Oriflame-an, gue mau pesen kuenya dia bilang dia udah gak bikin kue. Sebel banget gue bilang kok jadi gak bikin Tapi kue lu lagi. kenal di mana sama Mbak Dwi temen anak kita satu sekolah dulu waktu SD. Terus Mbak Dwi pindah ke Bogor, jadi aku nggak tahu. Terus tau Mbak Dwi bilang aku sekarang Oriflame-an. Terus Mbak Dwi tuh chat sama aku terus bilang mau join nggak. Itu aku setahun deh di chat diajak. Jadi teman-teman kalau ditolak 1 kali 2 kali
kalau teman-teman ngerasa orang yang potensial, terus aja, karena bisa aja satu saat kayak aku gini malah aku yang ngubungin Mbak Dwi 11 tahun kemudian. Berarti Gitu contoh-contoh loh. orang potensial seperti Ibu Mona ini ya. Jadi Ya. santai aja, biarin aja, tapi sabar, nanti coba lagi, sabar, nanti coba lagi gitu. Sama kayak PDKT lah ya. Iya, akhirnya setahun kemudian aku lihat tiba-tiba Mbak Dwi kok gini gitu ya. Tuh, aku lagi cari bisnis buat persiapan pensiun aku. Jadi akhirnya aku yang japri Mbak Dwi deh. Aku aja ketemu. Jadi ini sebenarnya Oriflame ini bisnis lo yang kesekian ya Mbak? Ya, Lo bisnis apa aja selain Oriflame? kalau futsal kebetulan kan udah dipegang sama coach-coachnya ya, jadi aku udah lepas. Kalau makanan masih, tapi nggak seheboh dulu ya. Sama yang aku cemplung habis-habisan ya Oriflame. Jadi emang Dan harus jadi. basicnya emang senang bisnis ya. Terus ketemu bisnis yang menurut Mbak Mona ini lebih fleksibel dibandingin bisnis Mbak Mona yang lain atau gimana? Bedanya apa? Hitung-hitungan rupiahnya jauh lebih untung ini. Jadi waktu itu pernah aku hitung kok bisnis futsal itu habis berapa banyak gitu kan. Terus aku hitung lagi bisnis kueku, beli loyang, beli oven, beli segala macam tuh habis berapa banyak. Bisnis Oriflame modalnya itu cuman apa katalog sama beli produk, dalam arti produknya kan kita dapat balikan dong, karena kan kita jual gitu loh, Iya. kasarnya gitu. Nah, pengembalian keuangannya ya paling cepat yang ini, bukan di tiga-tiganya. Jadi itu adalah dosen matematika yang berbicara ya. Ilmunya udah lebih di atas kita, jadi harus sangat dipercaya. Lu kenapa suka matematika Mbak awalnya? Lu kejebak apa gimana? Iya kayaknya, kan dulu nggak pengen jadi dosen, dulu pengennya kerja kantor yang pakai high heels, pakai Oke. blazer, pakai apa. Terus Terus tau-tau aku kan penurut banget, jadi pas bokap bilang kamu jadi dosen aja, oh ya udah, kamu jadi ini aja, oh ya kamu ambil S2 aja, iya. Jadi nurut banget ceritanya. oh iya, lu udah S2 ya Mbak? Udah, aku udah S3 bu. Ya S3. S3 nya tentang S3. Terbiasa ya. by the way, Oriflame itu ilmunya bisa dipakai di mana aja loh. Nah, Beneran, sekarang contoh yang paling gampang deh. Orang Oriflamers itu pasti jadi pinter bikin desain flyers, betul. bikin desain desain flyers ya buat Iya. konten kita. Itu jadi kita Produk, ya, training produk, gitu ya. jadi kita tuh ya kalau ngajar mau bikin PPT-nya jadi lebih keren-keren. Terus di seminar gitu kita suka jadi disuruh bikin sertifikatnya, bikin ininya, bikin itunya, pokoknya berbau-bau gitu. Nah itu dari mana? Dari Ilmunya. Oriflame. Terus Oriflame itu bikin kita lebih knowing each other lebih cepat. Jadi kita bisa lebih tahu, oh orang ini gini nih, oh yang ini gini nih. Itu kepake banget lah di mana-mana. Jadi ilmu komunikasi personalnya juga dapet ya. Iya, Terus iya, dan ini menurut aku salah satu mungkin ya, aku nggak bisa overclaim bilang satu-satunya. Salah satu bisnis yang ketika temennya naik level malah happy. oke. Jadi nggak ada saing-saingan, nggak ada julid, nggak ada yang kalau dia naik dia pasti begini, nggak ada. Kesempatan keluar negeri itu nggak bisa semua orang pekerja di kantor itu. Kalau di Oriflame semuanya. siapa aja bisa. Nanti lihat ya foto ibu ini pasti Paris. Amin. Udah kayak lupa dia, udah punya anak 3 dia lupa dia kalau udah di luar negeri ya. Amin. Oke, sekian dulu ya teman-teman dari sharing dari Mbak Mona hari ini. Dari dosen matematika S3 ya, kita perhitungan matematikanya juga udah dapet tadi. Bisnis yang salah satu bisnis yang menguntungkan dibanding bisnis konvensional lainnya itu apa. Dan kita juga udah tahu tadi caranya Mbak Mona berjualan gimana, tipsnya sampai luber-luber jualan ratusan shower cream kayak gimana ya. Kita mau jalan dulu nih sekarang ke tempatnya Sari untuk syuting selanjutnya ya. Makasih teman-teman yang udah ikutan di vlog kita hari ini.